kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, bukti Indonesia masuk ke zaman aksara. Bangsa Indonesia atau nenek moyang kita pada saat itu baru meninggalkan zaman praaksara sekitar tahun 400 atau sekitar abad ke-5. Zaman prasejarah di Indonesia dimulai sejak adanya kehidupan di Indonesia sambil ditemukannya peninggalan tertulis. Jadi, zaman prasejarah berakhir jika manusia sudah mengenal tulisan. Kemudian baru Indonesia mulai memasuki zaman sejarah. Yang kedua, tentang Mula Warman menjadi raja terbesar di Kerajaan Kutai. Mengapa dia disebut sebagai kerajaan terbesar di Kerajaan Kutai? Pada masa Mula Warman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Mula Warman disebut sebagai raja yang sangat dermawan, sehingga rakyatnya hidup tentram dan damai. Dalam prasasti Yupa, diketahui bahwa ia pernah menyumbangkan 20 ekor lembu sebagai persembahan untuk kaum Brahmana di Wapraketsvara. Yang ketiga, tentang mengapa Purnawarman menjadi raja terbesar di Tarumanegara. Purnawarman adalah raja ketiga kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 395 sampai 434. Ia membangunkan ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan dinamainya Sundapura atau Kota Sunda. Purnawarman dalam tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Kelak nama Sunda ini menjadi sebutan etnik bagi suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Di naskah Wangsakerta juga disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salanegara atau Raja Tapura atau di daerah Teluk Lada, Pandeglang, sampai ke Purbalingga atau sekarang Purbalingga di Jawa Tengah. Maharaja Purnawarman menjadi seorang raja yang besar, kekuasaannya di Jawa Barat. Sri Maharaja Purnawarman ibarat raja matahari yang bersinar bagi raja-raja selamanya atau panji segala raja. Ketiga, penyebab runtuhnya kerajaan Martadipura atau Kutai pada masa terakhirnya yang bernama Maharaja Dharmasetia. Martadipura terakhirnya yang bernama Maharaja Dharmasetia, penyebabnya adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Penjelasan ketiga tentang nama-nama prasasti di Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama Prasasti Tugu, kedua Prasasti Cilaurteun, ketiga Prasasti Kebon Sapi, keempat Prasasti Muara Cianten, yang kelima Prasasti Jambu atau Pasir Kolongkat, yang keenam Prasasti Cidanghiang atau Lebak, yang ketujuh Prasasti Pasir Awal. Penjelasan Prasasti Tugu dari buku coklat. Halaman 91. Prasasti Tugu dulu atau kali yang bernama Candabraga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut setelah kali ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Pada tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja. Beliau memerintahkan pula menggali kali yang bermai dan berair jernih, Gomati namanya. Setelah kali itu mengalir-ngalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia sang pendeta Nenekda atau sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paroh Gelap bulan Palguna, dan selesai pada tanggal 13 Paroh terang bulan Caitra. Jadi, hanya dalam 21 hari saja, sedang galiran itu panjangnya 6,1022 busur. Keselamatan baginya dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1000 ekor sapi. Ratu Sima berkuasa selama periode 674 sampai 695 Masehi. Cerita mengenal ketegasan Ratu Sima sampai ke kerajaan Timur Tengah. Raja tersebut mencoba membuktikan ketegasan dari seorang Sima dengan cara menaruh kantung atau tas yang berisi emas di jalan yang berada di wilayah kekuasaan Ratu Sima. Namun suatu hari putra dari Ratu Sima menyentuh tas itu dengan kakinya. Mengetahui hal itu, Ratu Sima langsung memberikan hukuman mati kepada putranya. Tetapi hal itu ditahan oleh menteri kerajaan. Akhirnya ia menghukum putranya, namun dengan hukuman yang lain itu memotong salah satu jari kakinya. Video dari saya tentang
Pengaruh-pengaruh masuknya Hindu Buddha tentang penjelasan dari Mapel sejarah. Sekian dan